Nasional Belajar dari COVID-19. Saya sudah bersama dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Andes Asrendio MPhil PhD. Selamat datang Bapak. Oke, nah selanjut lagi Pak, ini dari akun Radila Ega ya. Oke, ini Muhammad Radi, siswa mohon maaf, kepala sekolah ya, kepala SMA Negeri 2 Bau-Bau, Bapak Muhammad Radi SPD MPD. Selamat datang Bapak, saya ucapkan terlebih dahulu. Nah, beliau ini mempunyai 3 pertanyaan sekaligus, namun mungkin saya bisa singkat saja Bapak. Yang pertama, ini kan pembelajaran jika dari kelas dunia maya ya, kita tahu ada Google Classroom, terus juga memang sekarang kan banyak Pak yang menggunakan VCon, video conference, misalnya Zoom ya, Google Meeting dan lain-lain. Nah, kita kan tahu dengan menggunakan kemudahan-kemudahan tersebut pasti membutuhkan yang namanya paket data paket data ya Pak. Nah, ini bagaimana kalau ternyata rata-rata datanya itu cuma punya 1 giga per hari? Jangan sampai nanti pada saat ini lagi melakukan proses belajar mengajar ngadat karena keterbatasan yang dimiliki. Itu yang pertama Pak. Ini gimana katanya solusinya. Terus yang kedua, masih adanya siswa yang tidak punya handphone Android. Nah ya, kita tahu, dan juga memang ada beberapa tempat yang kayak di daerah-daerah pelosok mungkin sangat kekurangan jaringannya yang tidak mendukung ya Pak. Nah, itu kira-kira seperti apa? Dan yang ketiga itu bagaimana siswa mengalami kesulitan saat belajar di rumah, guru yang memberi terlalu banyak soal. Nah, kira-kira solusinya sebaiknya guru memberikan tugas maksimal 5 soal pertemuan. Mungkin kalau yang soal ketiga ini beliau hanya meminta mungkin tanggapan dari Bapak saja. Ya, seperti apa dengan siswa yang mengalami kesulitan saat belajar dari rumah, katanya karena terlalu banyak soal. Nah, ini silakan Bapak mungkin menjawab untuk Bapak Muhammad Radi SPD MPD. Silakan Pak. Ya Pak Radi ya, selamat siang ya, menjelang sore Pak Radi ya. Saya kira apa yang ditanyakan oleh Pak Radi ini memang kita sudah pernah bahas juga dalam diskusi-diskusi sebelumnya, baik dengan penyedia provider itu ya, diantaranya adalah Telkomsel. Kita sudah pernah membahas ini, dan untuk penyediaan paket ini kita juga semasa pandemi COVID ini kita kan ada merelokasi kegiatan dan juga merelokasi melakukan refocusing kegiatan ya. Jadi salah satu diantaranya itu adalah kita mengalokasikan anggaran untuk bisa memenuhi kebutuhan siswa selama pandemi ini ya, selama masa belajar ini di rumah ya. Tentu penggunaan dana BOS itu memberikan fleksibilitas ya. Bisa saja sekolah membayarkan atau membelikan paket data baik itu guru maupun siswa untuk kebutuhan proses belajar mengajar ya, dengan menggunakan smartphone misalnya atau Android ya. Nah, pemerintah menyadari bahwa itu pasti tidak cukup ya, karena dana BOS bukan penggunaannya hanya itu saja, tetapi juga bisa menggunakan dana BOS untuk membayar honorarium guru ya. Lalu apa yang kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita boleh melakukan refocusing ini. Jadi yang kita sudah lakukan adalah merencanakan, memfokuskan yang salah satunya adalah membayarkan paket data ya untuk siswa ini dan juga untuk guru ya. Tentu mungkin kita punya jangkauan guru saja itu kita punya kurang lebih 11.000 guru ya. Banyak ya Pak? Banyak sekali yang SMA, SMK dan SLB ini ya. Dan juga tentu siswa begitu banyak ya. Betul sekali. Sehingga nanti kita akan melakukan akan meminta ya kepada kepala sekolah itu untuk nomor-nomor mana saja yang
akan dibantu ya untuk misalnya menambah paket datanya dan untuk mengupgrade pulsa misalnya, tentu kita bekerja sama dengan provider. Betul ya. sekali. Nah, nanti mekanisme bagaimana pembayarannya itu nanti akan kita diasistensi tentu oleh inspektorat tentang bagaimana mekanisme kalau kita mau membelikan paket data atau pulsa kepada siswa, karena ini adalah kebutuhan. Iya. Tidak bisa mereka belajar kalau tidak ada Pakai data ya, akses internet ya. akses internetnya. Terutama kaitannya juga dengan yang soal nomor 2 ya Pak ya. Ini bagaimana ketika di wilayah tersebut, ya itu tadi jaringannya tidak mendukung. Kalau jaringan tidak mendukung atau tidak punya Iya, HP, smartphone ya Pak. Iya. itu tidak apa-apa, jangan kecewa. Oke. Melakukan saja proses pembelajaran yang biasa ya, misalnya sekolah Contohnya? meminjamkan buku Oke. ya, kepada siswa supaya siswa itu bisa belajar, ada bahan bacaan yang dia bisa baca di rumah ya, dan itu tidak perlu dipersoalkan ya, karena kalau masih bisa mereka melakukan aktivitas belajar. Oh, gitu. Jadi sebenarnya jangan berkecil hati ya Pak. Karena kalau kita mau menyediakan HP untuk Aduh, untuk semua siswa, lumayan ya Pak. Dan itu nanti proyek nasional mungkin. ya bisa sih terjadi, tapi mungkin proyeknya nasional ya Pak. Iya. Nah, terus yang ketiga juga tadi bahwa, nah terkait ini saya mungkin minta tanggapan Bapak singkat saja sebelum lanjut ke pertanyaan yang terakhir, bahwa siswa ini kadang mengalami kesulitan saat belajar di rumah. Jadi bagaimana katanya guru itu terlalu banyak memberi soal. Nah, menurut Bapak seharusnya mungkin seperti apa? Mungkin bisa diluruskan saja. Saya kira Paradi ya dan teman-teman guru yang lain, saya kira ini adalah kasus yang mungkin pertanyaannya melalui Paradi, tapi saya kira ini adalah kasus umum ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa masa belajar di rumah ini fokusnya bukan untuk menuntaskan kurikulum. Itu dulu yang harus dipegang ya. Bukan untuk menuntaskan kurikulum, tetapi fokusnya pada pemberian pengalaman baru kepada siswa, bahwa siswa itu bisa mengalami suatu pengalaman baru di mana mereka harus belajar di rumah. Lalu fokusnya apa? Ya bisa fokusnya untuk life skill. Life skill itu bisa salah satu diantaranya adalah belajar tentang COVID pun itu adalah life skill ya life Pak. skill. Ya, jadi janganlah kita memberikan tugas-tugas yang berat ya. Yang kira-kira guru itu bisa memikirkan, kalau kita beri tugas seperti ini, siswa itu bisa melakukan dengan kemampuannya, kemudian dengan, jangan sampai begitu soalnya saja berat lalu Tertekan ya, Pak. tertekan misalnya ya. Jadi ini tidak, saya himbau kepada guru-guru ya, sekali lagi situasi belajar di rumah ini tujuannya bukan untuk menuntaskan kurikulum ya, tetapi memberikan pengalaman baru kepada siswa. Iya, seperti itu. Nah, dan terakhir, baik ya, kita doakan semoga Sultra segera membaik dan kita pasti bisa kembali untuk kondisi yang sebelumnya. Nah, karena tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Andes Asronlio M.Hum PhD selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Buat pemirsa di rumah juga terima kasih yang menyaksikan program kami dan nantikan edisi-edisi selanjutnya. Satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa di Hari Pendidikan Nasional ini, mari tanamkan semangat, mari tanamkan kembali keinginan kita untuk terus mengikuti himbauan pemerintah. Karena saya, Anda, dan kita semua yakin bahwa Sultra bisa, Sultra cegah Corona. Akhir kata saya dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Terima kasih Pak.